Kali Kuning. Kali Kuning ini merupakan sebuah kali, ya kan, salah satu sungai yang berasal dari alurnya dari lereng Gunung Merapi, dan ini hulu-hulunya dari Merapi, dan ini melewati di daerah Purwomartani, tepatnya ini di Dusun Sukosari, Purwomartani. Nah, ini lumayan bagus, jernih airnya ini ya, jernih airnya, dan masyarakat juga menjaga kebersihannya. Dari sungai dari air yang dari sumbernya dari Sungai Kali Kuning ini bisa mengairi banyak kolam-kolam ikan di seputaran Dusun Sukosari, Purwomartani. Nah, ini lumayan bagus, banyak sekali kolam-kolam yang di sini, luar biasa. Dan sungainya ini jernih, banyak batu-batu besar, mencirikan adalah batu dari gunung atau batuan beku. Batuan beku tertransport, dan di sini tentu saja ada banjir mungkin zaman dahulu yang membawa material-material gunung api ini ke sini. Nah, ini seputaran ini sudah dibangun, ada pom bensin di dekat jembatan ini adalah yang bangun adalah dari Pertamina. Kita sedang menuju sebuah candi, ada di dekat candi, di dekat Kali Kuning ini ditemukan candi di daerah Purwomartani, tepatnya itu di sebelah selatan dari Dusun Kadisoko. Dan ini seputaran, ini jalan menuju ke candi yang ada di bawah tanah ini. Ini merupakan salah satu candi yang di dekat Candi Sambisari, Candi Sambisari itu ditemukan sudah lumayan lama ya, ini yang baru. Pagi Mbah. Ini bawa apa Mbah? Bawa sumpil untuk makan bebek. Oh, untuk makan bebek. Oh ya, Mbah. Siap nih Mbah. Nah, ini di dekat candi ini banyak masyarakat membuat kolam ikan, dan juga banyak yang ditanami pertanian ini ya. Pertanian ini cabenya lumayan lebat, bagus. Di sini juga banyak tanaman pisang. Jadi di sini tanahnya juga berpasir tetapi subur karena pengairan cukup banyak tersedia. Airnya tersedia sangat memadai. Ini airnya luar biasa, jernih juga. Ini airnya. Nah, ini jalan menuju candinya. Kita akan menuju candi. Nah, ini kolam-kolamnya ini masih kecil ditaburnya, dan nanti akan menunggu untuk panenan lagi. Nah, ini banyak masyarakat yang membangun dengan model-model yang tradisional ya. Ini joglo ya, ini luar biasa, sangat bagus. Nah, tadi jalannya ya, di sana tadi jalan dari arah pemancingan di daerah Kadisoko. Nah, kita jalan ke sini sekitar 500 meter ya dari jalan aspal. Nah, kita menuju ke candi yang ditemukan yang baru ini. Nah, kita berjalan. Nah, ini sedang disapu, mungkin nanti kita bisa mewawancarai si penjaga candinya. Nih, candinya luar biasa ya. Mau apa? Oh, yuk masuk ya. Nah,
Ini penjaga ininya, candinya. Namanya siapa, Mas? Namanya siapa? Yono. Yono. Ya. Yono. Jadi Mas Yono bersih-bersih ya sini ya. Iya, Pak. Ini namanya candi apa, Mas Yono? Kadisoko. Candi Kadisoko. Kadisoko. Oh, Candi Kadisoko. Iya. Oh, Mas Yono udah berapa lama ini bersih-bersih? Ya, apa ya, kurang lebih Heeh. ke 4 tahun ya. 4 tahun. Iya. Oh, ya ya. Jadi ini tiap hari disapu ya, bersihkan ya. Oh, ini Iya. namanya candi apa, Mas? Kadisoka. Candi Kadisoka. Iya. Candi Kadisoka ditemukan kapan ya? Tahun 2000, Pak. Tahun 2000. Iya. Tahun 2000. Jadi kalau sekarang tahun 2021 sudah 21 tahun. Ini yang nemukan siapa dulu? Itu Bapak yang di apa? Randusari itu Oh, yang Randusari. penambang pasir, Pak. Penambang pasir. Pak Ngatit atau sama itu ya? Oh, jadi ditemukan oleh Pak Ngatit. Ngatit seorang penambang pasir Iya. tahun 2000, kemudian dilaporkan ke Purbakala ya. Iya. Laporkan Purbakala, kemudian digali. Iya. Ya. Oh, ya ya. Bagus sekali ya. Ini saya ke situ ya. Ya, Ayo Mas, ya. dikasih keterangan, sampean cerita. Nah. Bagaimana, Pak? Hah? Oh, berbeda. Nggak apa-apa. Ya, ini dari atas dulu. Nah, ini Iya. atas dulu. Nanti ini, jadi di sini ada lubang-lubang. Nah, ini lubang ditemukan candi-candi ini. Nah, ini batu candinya. Nanti akan kita lihat ya, seperti apa. Nah, ini batuan candinya. Jadi ini digali ya, digali pada kedalaman tertentu. Nah, ini adalah lubang-lubang penggaliannya. Nah, ini luar biasa ya. Ini sekitar kedalamannya sekitar 1,5 meter lebih, 2 meteran lah, 2 meteran. Ini digali untuk dicek di mana keberadaannya. Nah, di sini. Nah, ini di sini juga. Nah, ini ditemukan beberapa batuan yang merupakan struktur candi. Nah, ini nanti kita bisa lihat ya candinya. Ini kita turun ya ke bawah, turun ke bawah, kita lihat bagaimanakah kondisinya. Nah, ini dari sini nanti kita lihat ya. Mohon maaf nih gambarnya kurang begitu bagus. Nah, ini luar biasa. Nah, terlihat di sana itu struktur candi ya, struktur candi Hindu ya, struktur candi Hindu. Dan ini merupakan candi yang lebih tua dari Candi Sambisari. Jadi berukurannya 6,49 meter kali 6,9 meter. Ini terletak di sebidang tanah. Kalau di tempat itunya sekitar 200 meter persegi tempatnya. Tapi untuk luas, untuk area penggalian ini lebih dari sekitar 500 meter persegi. Ya, ini letaknya kalau dari Candi Sambisari ini ke arah barat mungkin sekitar 1,5 kilo kalau tarik garis lurus. Tapi kalau belok-belok ya mungkin sekitar 2 kiloan lah, 2 kiloan. Nah, jadi nggak jauh dari sini. Silahkan kalau mau mengunjungi para ini apa namanya explorer. Nah, ini diperkirakan ini abad 8 Masehi. Ini pernah diteliti oleh Veronique de Groot. Ia menulis bahwa sekitar 5 lapisan dasar candi yang disediakan. Candi ini terkubur oleh lahar yang mengalir dari Gunung Merapi, dan ini karena dekat sama Kali Kuning ya, dari Sungai Kuning. Jadi ini dekat dari Sungai Kuning hanya sekitar 500 meter ya dari Sungai Kuning. Mungkin masih area daerah aliran sungai. Nah, ini merupakan candi Hindu
identifikasi sebagai candi Hindu, dan ini terkubur sekitar sedalam 3 meter dari permukaan ya, sekitar 3 meter dari permukaan. Ini batuannya ini belum tersusun dengan baik ya, ini banyak yang mungkin terbawa oleh aliran sungai, jadi banyak yang hilang batu-batuannya. Nah, ini ada sebuah cerita zaman dulu, ada yang menggali pasir, penambang pasir itu menemukan batu kotak gitu ya, batu kotak terus dibawa pulang. Nah, karena mau dipakai sebagai landasan tiang atau umpak dalam bahasa Jawanya. Nah, pada saat itu dia tidak mengetahui kalau itu adalah sebuah bagian dari struktur candi. Jadi dia bawa karena batunya bagus, kotak gitu, dibawa pulang. Sampai di rumah, nah ini seperti ini misalnya ya, seperti ini kotak ini bagus ya. Jadi tidak tahu kalau ini struktur candi dari mana karena belum tahu. Nah, bawa pulang, setelah sampai di rumah selama beberapa malam dia tidur didatangi oleh sebuah wujud gitu, orang tua gitu, suruh mengembalikan batunya ke tempat semula. Nah, ini banyak terjadi kayak gitu, cerita-cerita gitu, mungkin bisa dicek di daerah Dukosari, Purwomartani, daerah Katisoko, daerah Sambisari, Tandusari. Nah, bisa ditanyakan ke beberapa penduduk sana apakah betul cerita itu. Nah, ini adalah seperti itu. Ini strukturnya ada saling mengunci, ini ya, saling mengunci. Ini ini struktur candinya, batuannya saling mengunci, bagus. Nah, ini struktur candi bagus, saling mengunci. Dan ya, ini merupakan di sebelah baratnya, tadi sebelah selatan. Nah, ini masih tempat penggaliannya ya. Nah, penggaliannya di sini. Sampai di mana itu tadi dicek di daerah sebelah sana. Nah, ini struktur candinya. Namun di bagian atas ini sudah banyak hilang. Ini mungkin lantai dasarnya ya, atau dasarnya. Nah, ini luar biasa. Abad ke-8 Masehi, artinya tahun 700-an ya. Tahun 700-an orang sudah bisa membuat suatu candi ini yang bagus. Nah, ini untuk checkpointnya nih. Nah, ini masih ditemukan ya. Ini untuk sebelah kirinya ya. Ini kan di sini tarik ke sini garis lurus. Nah, terus di sini ditemukan. Nah, sini dari sana kotak akhirnya ya, itu merupakan candinya. Nah, badan candi, bangunan candi. Nah, ini batuannya yang menutupi ini adalah dari batu pasir, material yang terbawa oleh yang terbawa oleh air aliran lahar dari sungai Kali Kuning. Dari Kali Kuning terbawa di situ. Nah, nanti kita bisa cek cek poinnya yang lain ya. Apakah sampai? Nah, ini di sini dibuka. Nah, terus sana dilihat tadi nggak ada ya, tidak ada batuannya. Nah, terus di sini ini ada. Nah, ini juga dilihat checkpoint. Nah, di sini tidak ditemukan. Nah, artinya badan candinya adalah ini yang tadi 6 poin berapa badan candi 6,49 kali 6,9 meter nih. Jadi ini kali ke sana terus ke sana itu 6,49 kali 6,9 meter. Nah, ini habisnya ya. Ini
bisa lihat dari atas. Nah, ini lumayan cukup menarik. Di sini cukup menarik ya, candinya. Ini dekat dengan Sungai Kuning. Ini sudah dipagari dan ada pelang bahwa ini adalah candi yang merupakan Purbakala. Nah, Candi Kadisuka. Nah, ini candi ini ditemukan oleh seorang penambang pasir pada tanggal 7 Desember 2000 dan dilaporkan ke Pelestarian Peninggalan Purbakala. Penggalian dimulai pada Februari 2001. Adakan penggalian dan segera menemukan keseluruhan pondasi timur candi serta lubang candi. Dalam lubang tersebut, ekskavator menemukan beberapa batu mulia, emas, dan sebuah kotak yang berisi sebuah plakat emas yang diukir dengan bunga teratai pada 2010. Sebagian besar candi masih terkubur. Jadi ini dari ekskavator itu ditemukan emas ya, ada emasnya segala. Jadi ini ya, para pemirsa, memang untuk candi-candi gitu sering juga ditemukan emas, dan bukan tidak mungkin untuk seputaran Sungai Kuning ini banyak candi-candi, dan mungkin di sini ada peradaban yang lumayan tinggi pada saat itu. Sudah ada emas. Nah, ini ada gambar, tapi gambarnya sudah mulai hilang ini ya. Ada lempengan emas bergambar bunga teratai yang ada di dalam peripih. Nah, ini peripihnya ya. Nih, peripihnya kayak gini. Jadi ada lempengan emas. Nah ya, cukup menarik nih bagi kawan-kawan explorer yang mau mencari harta karun di seputaran sungai Kali Kuning ini di Kadisoko nih ya, seputaran desa Dukosari, Randusari, Kadisoko. Nah, itu merupakan sebuah, kalau ditarik garis ya, dari Candi Kadisuko ini ke arah sana ya, ke arah sana, ke arah Candi Sambisari, itu sekitar jarak 1,5 kilo ya, tarik garis lurus. Kemungkinan misalnya ini berhubungan itu tentunya ada peradaban. Nah, peradaban itu merupakan masih sesuatu misteri untuk bisa dipecahkan, dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya untuk sejarah ke depan, untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan tentunya juga akan menambah semangat untuk mewarisi semangat para pendahulu di sini, bahwa mereka sudah mempunyai kebudayaan tinggi, mereka sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi, mereka sudah ada kerjasama, dan mereka tentunya sudah mempunyai juga kekayaan peralatan yang canggih. Ini tentunya ya, ini peralatan bagaimana dia bisa mengukir dengan presisi yang luar biasa, dengan presisi yang bagus. Garis-garis yang terukir di sini adalah garis-garis yang indah dan presisi, lurus, bagus, lurus. Dan ini tentunya tahun 700 sudah menemukan hal yang seperti itu, adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang bagus, menarik untuk dicermati. Ini saya jalan seputaran ini, itu Mas Yono masih menyapu. Mas Yono rajin sekali. Nih, nah, rajin sekali Mas Yono nyapu. Kemudian nah ini saya jalan ya seputaran di sini. Ini jalan lagi. Nah, ini saya mohon maaf nih. Ya, oke.
Nah ini kita lihat ya, saya bilang presisinya tadi ya, kita lihat presisinya, betapa presisinya. Coba lihat di sini, lurus, sangat lurus, luar biasa. Nah di sini juga ada lengkung ya, ada lengkung, ini garis lurus, dan lengkungnya ini terus. Nah ini lengkung, ini ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak yang di sana. Jadi setiap bagian batu ini adalah luar biasa di sini ya. Lengkung-lengkungnya rata sama, artinya sudah membuat alat ukur yang bagus, peralatan yang cukup memadai, sehingga sudut-sudutnya juga diukur dengan baik, lurus ya. Nih bisa dilihat ya, ini luar biasa ya. Nih sangat bagus untuk kita cermati, bagus, luar biasa. Nah ini yang tadi di bawah ini. Dan mungkin ada banyak pertanyaan ya, apakah masih ada logam mulia atau batu-batu harta benda yang berharga di sini. Tentunya hal itu masih merupakan misteri, dan ada kemungkinan di dekat candi ini dengan Candi Sambisari, di antara itu tentunya itu ada suatu pemukiman lah, manusia, ada komunitas manusia, dan bukan tidak mungkin di situ juga tersimpan beberapa harta benda yang tertimbun oleh bencana. Nah, ini saja candi bisa tertimbun. Nah ini timbunannya ya, ini timbunannya berlapis-lapis. Artinya apa? Kalau berlapis-lapis ini artinya sudah terjadi beberapa kali banjir, banjir besar, lahar, besar kecil. Nah ini aktivitasnya ya. Ini misalnya ya, kita lihat yang besar nih ya, tebal nih, tebal sini artinya apa? Di situ energi yang membawa material ini adalah besar dan lama. Nah, kalau dia sekali bisa banyak gitu, tentunya yang terbawa adalah yang besar saja. Nah ini kecil-kecil dan rata, artinya apa? Di situ adalah energinya merata dan besar. Nah itu juga kita lihat di tengahnya ada sisipan. Nah ada sisipan, artinya apa? Ini sudah beberapa kali besar, terus kecil, terus besar lagi. Nah ini juga ada batu menonjol di situ ya, batu besar menonjol, artinya di situ juga ada bencana yang besar, atau lahar yang besar yang membawa material ini. Jadi bukan langsung tertimbun banyak sekali, bukan. Jadi bencananya adalah bertahap, banjirnya adalah bertahap, dan beberapa kali ya, ini beberapa kali terjadi banjir besar, terus banjir kecil yang bisa menutup material ini. Jarak Candi Kadisuko ini dengan Gunung Merapi sana, Gunung Merapi sekitar 35 km saat ini. Untuk abad ke-8 ya kita tidak tahu ya jaraknya berapa. Ada kemungkinan besar, ada kemungkinan jaraknya adalah tidak terlalu jauh. Bisa juga karena kemungkinan adalah Gunung Merapi ini juga bergerak ke arah utara atau ke arah selatan, ke timur, ke barat. Nah itu karena adanya aktivitas vulkanik seperti yang sekarang ya. Gunung Merapi juga bergerak juga dari sebelah selatan itu ke arah utara lagi, nanti ketutup, mencari lubang baru. Nah hal seperti itu
karena ini tahun 700-an atau abad ke-8 ya, abad ke-8. Sekarang sudah abad ke-21 ya, abad ke-21, artinya sudah berapa ratus tahun ya, berapa ratus tahun, 1300-an ya, 1300 atau 1400 tahun. Nah ini sudah rentang waktunya dari awal sampai sekarang sekitar 1300 sampai 1400 tahun. Nah, artinya bisa saja terjadi pada saat itu mungkin gunung Merapinya jauh atau tidak. Nah ini masih perlu dikaji lebih lanjut, tentunya dengan ilmu-ilmu geologi, ilmu-ilmu tentang karbon, ilmu tentang semuanya, subsurface dan surface diuji semua, geokimia dan lain sebagainya. Nah, ini akan menemukan hal yang ketepatan. Nah, ini seputaran sini ada masyarakat sekitar mata pencaharian dengan memelihara ikan dengan kolam-kolam ya. Di sini sumber mata pencahariannya adalah airnya dari air Sungai Kuning atau Kali Kuning ya. Nah ini yang menarik tadi ya, ini antara candi ini dengan Candi Sambisari sekitar 1,5 kilo. Nah silahkan untuk berimajinasi sendiri pada saat itu seperti apa kondisinya. Jadi sama-sama untuk Candi Sambisari itu tertimbunnya lumayan dalam, hampir sekitar 30-an meter kalau di sana. Di sini 3 meter, karena ini tempatnya lebih rendah ya, mungkin dari Candi Sambisari. Kalau Candi Sambisari itu di atas, jadi ya maksudnya di atas itu di dekat permukaan. Kalau mungkin secara dasarannya, mungkin dasaran di sini dengan Candi Sambisari mungkin relatif sama, hanya karena Candi Sambisari tertimbunnya lumayan banyak ya, dan di sini adalah dekat sungai, artinya di daerah yang cukup rendah topografinya itu ya. Nanti kita lihat seputaran tuh. Sekarang kita mau sedikit bertanya kepada sang penjaga ya. Kita ngobrol-ngobrol ke penjaga seperti apa ininya ceritanya. Nah ini tadi luar biasa ya. Nah kita lihat karena ya, sang penjaga Mas Yono. Nah ini kita lihat dulu ininya ceritanya ya. Kadisoko Temple. The location administratively Kadisoko Temple located in Kadisoko Hamlet, Purwomartani Village, Kalasan District, Sleman Regency, Yogyakarta Special Province with its coordinates X043890 and Y91427706. Nah, ini luar biasa, ini hanya bahasa Inggris terjemahan dari yang di sana tadi, yang di sebelah ya. Ini bisa dilihat di sini kalau mau lihat cagar budaya DIY yang menentukan. Nih. Mas Yono dari mana Mas? Di Sidokerto itu. Oh Sidokerto. Iya. Oh Mas Yono itu anaknya siapa? Pak Kartel. Hah? Pak Kartel. Pak Partel. Ya dulu di sini ya. Di? Apa tuh? Seperti sini juga. Oh. Tapi udah pensiun. Udah pensiun. Iya. Oh, terus diteruskan ke anaknya ya. Iya. Nah, dan ini kalau ini pengunjungnya banyak? Enggak tentu ya Pak. Nggak tentu. Iya. Kalau dari luar negeri, bule-bule gitu? Belum. Belum ada ya. Belum. Kalau yang Nusantara ngeten iki. Oh, orang-orang ini ya. Nggih. Turis domestik. Nggih. Turis domestik. Oh, iya iya. Nah, Mas Yono ini
dulu SD-nya barengannya siapa? Jangan-jangan ini teman SD saya. Saya temannya Sugiono. Yang mana ya? Sugiono, terus si siapa Bolo. Nah, Oh itu belum Pak. belum ya? Belum ya. Oh, udah tua mereka ya. Tadi. Iya. Jadi sampean lebih muda lagi ya. Iya. Oh iya iya. Nih, ya ini untuk penjaganya, ini luar biasa. Ini kalau gini di tiap hari dibersihkan ya. Iya Pak. Makanya bersih banget nih, Mas Yono, hebat nih. Ini kalau yang apa nyuruh dari dinas Purbakala. Purbakala ya. Iya. Oh iya iya, luar biasa dari dinas Purbakala. Candi-candi kita meninggalkan lokasi ya, ini tertutup rapat. Jadi ini dipagari dan tutup, cukup teratur ya. Ini dari dinas Purbakala, bagus. Kita meninggalkan, kita ingin melihat di seputaran ini. Ini Candi Kadisoko. Saya sebenarnya punya rencana membawa metal detektor untuk melihat sejauh mana di sini. Ya, ada kemungkinan kalau misalnya ada kandungan emas, kandungan logam mulia yang masih tersisa di seputaran sini. Tentunya kalau ada peradaban pada zaman dulu itu tentunya bukan tidak mungkin mereka terkena dampak letusan gunung berapi dan mereka tidak sempat menyelamatkan diri, menyelamatkan harta bendanya, dan harta bendanya ikut tertimbun di sini. Ya, nih di sini ada apa namanya sungai, apa namanya peradaban penduduk, kemudian ada itu anjing juga dipelihara di sini. Ini luar biasa ya, ini ya daerahnya masih enak kalau untuk jalan-jalan. Jalan di apa namanya seputaran Candi Kadisoko tadi ke arah timur selatan. Nah, sini banyak apa namanya masyarakat peternak ikan ya, melihara ikan di sini. Nah, sini adalah dekat dengan apa namanya sungai Kali Kuning. Nah, nanti akan kita telusuri Sungai Kuningnya. Kemungkinan di sini dulu ada peradaban yang kemungkinan juga akan masih tersimpan beberapa harta benda, mungkin ya harta benda yang berharga yang kemungkinan tertimbun oleh sungai ini, lahar sungai. Ini pada pelihara ikan lele. Ikan lele di sini cukup banyak ya. Ini Sungai Kuning ya. Nanti kita berjalan dari sana. Ini sungainya cukup jernih di sini. Ya, dengan batu-batu berasal dari batuan gunung dari Gunung Merapi sana. Ini cukup jernih dan banyak ikannya di sini. Karena masyarakat melarang untuk dilakukan penyetruman. Ya, kita berjalan ya di sini ya. Masyarakat melarang kalau misalnya mencari ikan dengan cara menyetrum. Kita lihat di sini seperti apa, luar biasa ya ini. Nah, ini ada apa namanya dapuran empring. Nah, ini airnya cukup melimpah, nih bagus, luar biasa ya. Bening bagi yang pengen apa namanya mandi di sungai atau bermain air. Nah, inilah tempatnya, sangat bagus ya. Masyarakat memanfaatkannya untuk airnya untuk pelihara ikan. Jadi
Pisang-pisang juga tumbuh subur. Ini tanaman-tanaman bagus semua. Ya, di sini ini airnya ini pada di peralon, ya, di peralon untuk mengairi kebutuhan di kolam. Nah, tadinya di sana adalah apa? Saluran air. Nanti akan kita lihat ya saluran air seperti apa di situ. Nanti akan kita lihat seberapa ini saluran airnya. Nah, saluran air itu adalah buatan dari zaman Belanda untuk mengairi sawah. Nah, tapi saat ini untuk sawahnya di daerah Sidokerto sana itu sudah berkurang dipakai untuk pembangunan rumah, jadi sudah banyak berkurang. Nih sungainya. Ada kemungkinan di sini seputar sini masih ada ditemukan yang harta karun, ya, mungkin ada harta karunnya, karena di situ adalah peradaban dan tertimbun karena ada big disaster atau apa namanya bencana alam, disaster, ada bencana alam terus menimbun di peradaban. Ini ya, Kali Kuning, Sungai Kuning. Apa namanya, kolam lele ini mau dipanen hari ini, punyanya Mas Gepeng dari dusun Dukuh Sari. Nah, ini untuk lele-lele ini dikasih makan dari limbah peternakan. Makasih. Kita meninggalkan tempat Candi Kadisoko, ya. Kita berjalan lagi. Kita balik lagi ke sini ke arah pemancingan Kadisoko. Ya, di sini ini sudah jam 8:04. Nah, jam 8:04, cukup terik, terang, bagus ya. Mudah-mudahan cerah selalu, cerah, dan hari ini kita mendapatkan rezeki yang barokah. Amin. Jalan menuju ke candi tadi ya, yang sudah kita lewati, untuk yang rumah bangunan baru itu. Nah, di sanalah candinya, Candi Kadisoko. Ya, kita meninggalkan tadi, kita menuju ke jalan besar. Jalan besar. Nah, inilah jalan besarnya di Kadisoko. Nah, ini ada dispenser atau pom bensin, luar biasa ramainya. Makasih. Sungai Kuning di sebelah utara dari jembatan ya, ini di bawahnya seperti ini, cukup dangkal airnya, tapi kalau dasar sampai atasnya juga cukup dalam di sini. Luar biasa nih, cukup banyak vegetasi ya, banyak vegetasi. Ada ini ada pohon kluweh ya, kluwehnya sudah mulai berbuah nih, kluwehnya bagus. Nah, kluwehnya sudah berbuah. Bunganya ini bunga kluweh, bunga panjang. Nah, sana ya, apa namanya, sungainya ya, begitu. Cukup dalam ininya, jurangnya, tapi dari tinggi permukaan airnya tidak tinggi. Jadi kita di sana di Candi Kadisoko tadi.